Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 5 ayat 13 bagian A yang berkata demikian. Kamu adalah garam dunia. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Garam seri pertama. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat ini Yesus memberikan perbandingan bahwa saudara dan saya, orang percaya, itu adalah garam dunia. Para muridnya itu adalah garam dunia. Dan kita mau lihat saudara, ada beberapa poin yang mau saya share yang berhubungan dengan ayat ini. Yang pertama, waktu Yesus berkata bahwa kamu adalah garam dunia, saudara dan saya adalah garam dunia. Itu yang pertama, Yesus mau saudara dan saya memberi pengaruh kepada sesuatu, kepada seseorang. Pengaruh yang apa? Pengaruh yang baik. Garam itu tidak akan memberikan pengaruh yang buruk kepada bagian yang dia pengaruhi. Contoh, kalau saudara memiliki ikan yang berbau amis, waktu saudara menaruh garam, bau amis itu akan hilang. Dia menetralisir bau. Jadi garam memberikan pengaruh yang baik. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di poin 1, Tuhan mau bilang gini, ketika dia berkata saudara dan saya adalah garam dunia, kita adalah orang-orang yang akan membawa dan memberi pengaruh yang baik. Pengaruh yang baik di mana? Poin yang kedua, kita harus memberikan pengaruh yang baik di lingkungan yang buruk. Jadi ketika satu lingkungan itu busuk, seperti tadi saya ngomong, ikan itu berbau dan digarami, baunya hilang. Sama seperti saudara dan saya, jika kita adalah garam dunia, kita tiba-tiba ada di lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang tidak sehat. Waktu kita masuk di dalamnya, kita akan dipakai, kita akan dibuat bisa membuat lingkungan itu menjadi sehat, lingkungan itu menjadi baik. Yang ketiga, kita bisa memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mereka memuliakan Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya ada dalam satu komunitas, di mana komunitas itu memiliki karakter orang-orang yang buruk, saudara dan saya harus menjadi garam bagi mereka. Bukan saudara dan saya ikut terpengaruh dengan karakter keburukan orang yang ada dalam komunitas itu. Ketika saudara ada dalam satu komunitas orang yang bergosip dan saudara masuk, saudara ikut bergosip, saudara bukan garam dunia. Tapi ketika saudara ada masuk di dalam satu komunitas yang orang-orangnya tukang gosip, saudara masuk dan saudara menghentikan karakter mereka yang bergosip, mereka keluar dari komunitas yang bergosip itu, saudara benar-benar adalah garam. Tuhan mau saudara dan saya menangkap bagian ini. Jika saudara dan saya adalah garam, maka kita akan mengubah karakter orang-orang di dalam satu lingkungan yang buruk itu, sehingga karakter itu berbalik memuliakan Tuhan. Kalau saudara ada di dalam lingkungan orang yang hidupnya mengeruk keuangan, waktu saudara ada, pasti pengeruk keuangan itu akan berhenti mengeruk. Itu saudara adalah garam. Mari lihat kehidupan saudara dan saya. Apakah kita adalah garam ataukah bukan? Tapi Yesus bilang saudara dan saya adalah garam dunia. Kita adalah pribadi yang punya integritas. Ingat, garam itu punya integritas. Dia nggak bisa dipengaruhi. Karena dia yang mempengaruhi. Dia yang memurnikan, dia yang memberikan pengaruh yang baik kepada bagian yang dia pengaruhi. Karena itu Yesus tidak sembarang memberikan perbandingan
orang percaya dengan garam. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi firman hari ini mau bilang buat saudara dan saya bahwa Yesus mengatakan kita adalah garam dunia. Sebab yang pertama, kita yang harus memberikan pengaruh yang baik di semua keadaan, di setiap tempat, di setiap orang. Yang kedua, kita bisa mengubah lingkungan yang buruk menjadi baik melalui garam itu sendiri. Yang ketiga, kita bisa memberikan pengaruh yang baik bagi orang-orang yang berkarakter tidak baik. Dan yang keempat, kita bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang supaya mereka memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi garam dunia yang punya integritas untuk mempengaruhi banyak orang di setiap tempat bagi kemuliaan Tuhan. Amin.